Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari, guru-guru hebat se-Indonesia? Sampai jumpa kembali di channel Indrayadi Nurmalis. Kali ini kita akan bicara tentang Google Form, yang tentunya Bapak Ibu sudah paham sekali bahwa Google Form ini sebuah formulir yang bisa kita gunakan untuk membuat soal online yang akan kita ujikan kepada anak-anak kita. Baik, langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita bahas. Namun yang terpenting sebelum kita masuk ke Google Form, Bapak Ibu harus terlebih dahulu punya drive sendiri yang disebut oleh Google itu My Drive. Kalau belum, silakan Bapak Ibu buka tutorial yang di channel saya ini dengan judul mudah membuat Google Drive. Silakan menuju ke channel tersebut. Nah, bagi yang sudah punya Drive, kita mulai. Buka Bapak Ibu internet browser Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu klikkan, cukup klikkan atau ketikkan saja, ketikkan saja Drive saya atau Drive saja, maka akan muncul pilihan seperti ini, klik Drive saya. Atau juga ada alternatif lain seperti ini, boleh. Ya, atau diketik Drive saya akan muncul seperti ini juga boleh, diklik sign in. Tetap nanti akan masuk ke tampilan seperti ini, ke Drive saya. Ya, dibawa oleh Google, kita masuk ke laman kita, Drive saya atau My Drive. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau perdana ini akses cepat ini masih kosong ya. Tapi karena memang kita sudah ada beberapa soal yang kita buat, maka ada informasi-informasinya di laman ini, termasuk yang sudah disinkron dan di backup oleh Google. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita klik baru. Ya, kita klik baru, maka akan muncul pertama menu yang segi empat ini. Kita pilih lainnya. Nanti setelah klik lainnya akan muncul menu segi empat ini. Maka kita klik formulir, Google Formulir, Google Formulir. Setelah kita klik Google Formulir, maka kita akan dibawa langsung ke formulir tanpa judul seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berada di laman pertanyaan. Di sini ada formulir tanpa judul, kita buat judulnya, kemudian deskripsi formulirnya seperti ini. Kalau yang saya buat, saya ingin ngetes anak dengan materi present tense ya. PH saya PH kedua, maka saya tulis di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ingin mengisi identitas yang lainnya, maka kita klik tanda tambah ini. Klik tanda tambah, lalu di tanda tambah tersebut, setelah kita klik akan muncul lagi kotak baru di sini. Ya, seperti ini menunya. Lalu Bapak tulis di sini nama siswa terlebih dahulu. Setelah ditulis nama nanti cukup nama saja, tidak perlu kita tulis siswa. Lalu dicenteng atau diklik, maksud saya diklik segitiga kecil ini. Ya, kita tulis dulu nama. Oke, lalu kita klik yang segitiga tadi, lalu pilih jawaban singkat. Maka akan tampil hasilnya seperti ini, nama jawaban singkat. Oke Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu harus menarik yang bulat di sini tadi ke arah kanan sampai habis sehingga warnanya berubah menjadi violet ya. Violet seperti ini berarti wajib diisi. Kalau tidak diisi berarti anak kita tidak akan bisa pindah ke menu berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita tambah lagi, kita klik di sini tambahan kotak baru untuk membuat kelas. Maka kita ketikkan di sini kelas, kemudian ini kita klikkan lagi, lalu nanti kita pilih ya drop down. Jadi anak-anak bisa memilih. Kalau drop down itu mereka bisa milih 1 sampai berapa, mereka pilih kelas mereka, mana yang mereka kelasnya pas di sana, nanti mereka klik ya, itu yang disebut dengan drop down. Lalu selanjutnya kita tulis di sini kelas yang akan kita ujikan, berapa kelas, 71 sampai 75 misalnya, atau mungkin mau ditambah lagi kelasnya, silakan diklik tambahkan opsi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya setelah itu jangan lupa lagi Bapak Ibu wajib diisi ini diaktifkan. Oke, selanjutnya kita tambah lagi Bapak Ibu. Kita tambah lagi
ya untuk menambahkan tokennya atau passwordnya. Menu yang sama ya seperti yang di atas tadi, kita buat atau kita ketik di sini token ya, lalu kita pilih ya token, lalu kita pilih jawaban singkat ya. Ketika kita ketik token, otomatis ya di sini jawaban singkat ya instruksinya, maka kita tetap berada di sini saja ya. Kemudian jangan lupa ada titik 3 vertikal di bawah ini, diklik sehingga akan muncul notifikasi seperti ini. Bapak Ibu klik yang validasi respon. Kenapa? Agar ada kita tampilkan di sini ya. Menu baru, angka, lalu lebih dari. Di sini ada pilihannya, selain angka ada teks. Ya, untuk sementara kita pilih angka dulu. Angka, lalu di sini Bapak Ibu ketikkan angkanya, password kita atau token kita. Cukup 6 saja. 123 misalnya. Lalu di sini Bapak Ibu ketikkan, seandainya tokennya salah, instruksinya apa di sini. Kita ketikkan token salah. Jadi ketika anak salah tokennya, akan ada informasi muncul di laman mereka berupa tulisan seperti ini, token salah. Lalu Bapak Ibu jangan lupa wajibnya juga diaktifkan. Oke, selanjutnya kita ingin melihat apa yang sudah kita buat, karena kepalanya cukup 3 data tersebut saja, nama, kelas, dengan token. Maka kita klik pratinjau sementara ini sejauh mana hasilnya. Oke, nah seperti ini tampilan pratinjaunya Bapak Ibu. Wajib diisi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana teman-teman semua. Mudah kan? Insya Allah mudah. Oke, kita kembali ke halaman tadi. Oke, ini kan kalau kita lihat ketik pratinjau tadi, klik pratinjau maka muncul tab baru. Kita kembali ke tab yang tadi, formulir tanpa judul. Kita klik di sini. Kita kembali ke sini. Nah, saat ini kita akan membuat soal untuk anak-anak kita. Tadi baru kita membuat data-data yang mesti isi, sekarang kita buat soal. Pertama yang kita klik bukan tanda tambah, tapi tanda bagian ini seperti tanda sama dengan untuk memisahkan bagian 1 dengan bagian 2. Kita klik ini. Nah, sehingga muncul ada bagian 2 seperti ini. Sudah terpisah, ini bagian 1, ini bagian 2. Di sini ada keterangan bagian tanpa judul dengan deskripsi. Buat saja sini instruksi soal. Kalau saya buat instruksinya choose the correct answer. Pilihlah jawaban benar, kemudian di sini present tense. Setelah itu baru kita klik tanda tambah untuk menambahkan soal. Oke, untuk menambahkan soal. Nah, ini kita sudah siap untuk memindahkan soal yang ada di file kita, yang ada di laptop kita, atau kita ketikkan di sini pertanyaan dan opsinya bisa. Cuma alangkah baiknya kita cari di laptop kita filenya. Jadi harus kita siapkan lebih awal agar bisa cepat kerja kita. Sekarang saya buka file saya, yaitu soal present tense di Microsoft Word saya. Lalu ini sengaja saya bulatkan, ini harus dihapus semuanya, nomor dengan option. Kenapa? Karena nanti kan diacak, jadi nomornya tidak boleh kita tulis, karena nomor 1 ini bisa jadi nomor 10. ABCD-nya juga akan diacak, maka dibuang semua menjadi seperti ini lebih kurang. Maka kita pindahkan soal-soal ini ke Google Form kita. Kita blok soal terlebih dahulu, soal saja ya, dengan cara blok di sini, kemudian tekan tombol Ctrl dan C secara bersamaan di keyboard. Atau cara yang kedua, diklik juga di sini, di blok maksud saya, lalu mainkan mouse-nya dengan cara mengklik yang sebelah kanan, maka akan muncul kotak seperti ini. Lalu jangan lupa klik copy. Ini cara kedua. Silakan Bapak Ibu pilih cara yang mana yang cocok.
sebenarnya mengcopy paste seperti biasa, tidak ada masalah. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Lalu kita pindahkan di sini, kita pastekan di sini. Seperti meng-paste biasa yang Ibu lakukan selama ini. Dengan cara mengaktifkan kursor di sini, tekan keyboard yang ada Ctrl plus P-nya secara bersamaan. Ya. Tombol Ctrl plus P-nya secara bersamaan. Atau cara yang kedua tadi, mouse-nya klik kanan, kemudian muncul kotak seperti ini, tekan paste. Maka soal yang kita harapkan untuk berpindah ke sini atau tercopy di sini sudah ada di laman Google Form ini. Sekarang kita lanjutkan untuk mengcopy optionnya. Kita blok keempat optionnya, kemudian cara copy dengan paste-nya seperti tadi, seperti awal tadi. Kita blok ya, lalu setelah itu kita letakkan saja di option pertama. Di option pertama di sini, lalu kita pastekan, dia otomatis langsung ya terisi keempat-empatnya. Keempat-empat optionnya. Jadi cukup sekali tekan paste saja. Asalkan di blok keempat-empat option yang tadi. Oke Bapak Ibu. Lalu ternyata kena semangatnya Bapak Ibu terlupa 2 kali copy paste-nya, sehingga ada 8 option. Maka cara menghapusnya jangan bingung-bingung, tinggal klik tanda silang. Sehingga hilang ya, satu-satu hilang, keempat-empatnya muncul lagi seperti yang kita harapkan. Sudah selesai soal pertama, namun kita belum membuat kunci dan bobot soal. Maka kita menuju ke menu berikutnya, yaitu setelan. Buka setelan, maka kita akan ditampilkan dengan menu seperti ini. Ada umum, ada presentasi, ada kuis. Sekarang kita berada di laman umum. Kita centang yang batasi ke 1 tanggapan. Ini artinya 1 kali anak ujian dengan kita keluar dari soal tersebut, maka untuk masuk yang kedua mereka tidak bisa lagi. Hanya sekali bisa mengikuti ujian dengan kita dengan laman yang sama. Lalu ini tidak perlu kita otak-atik, langsung kita klik presentasi. Silakan centang tampilkan status progres dengan acak urutan pertanyaan. Ya, di acak urutan pertanyaan. Langsung klik quiz. Langsung aktifkan jadikan ini sebagai quiz. Langsung ke bawahnya, segera setelah selesai pengiriman ada nilainya langsung. Setelah anak mengirim hasilnya ujian kepada kita, mereka langsung mendapatkan notifikasi nilai mereka. Ini boleh ketiga-tiganya dicentang, boleh satu saja. Baru kita klik simpan. Nah, baru muncul ini Bapak Ibu, kunci jawaban dengan poin. Tadinya seperti ini, kosong. Sekarang seperti ini, kunci jawaban dan poin. Lalu kita klik kunci jawaban ini. Nah, muncullah seperti ini. Ini selesainya nanti terakhir ya, kita tekan. Sekarang kita buat dulu bobotnya. Karena kita anggap soalnya 10, bobot finalnya itu atau poin totalnya 100, maka 10 soal juga. 10 kali 10 jadi 100. Jadi bobot satu soal 10 kita buat pilihan ganda ini. Lalu kita centeng kuncinya, klik di sini, sudah aktif seperti ini. Nah, ini sudah juga kita ketikkan, baru kita klik selesai. Selesai sudah soal pertama. Kalau Bapak Ibu ternyata soalnya salah semua, mau dihapus ya tinggal tekan ini. Kalau tidak kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita klik tanda tambah ini, muncul lagi kotak baru untuk mengisi soal. Ini setiap pertanyaan ada, kalau kita letakkan kursor kita di sini muncul tanda insert gambar. Bisa kita insertkan. Kalau di option juga gitu. Kalau kita posisikan kursor sini, dia juga akan aktif tambahkan gambar. Semua option seperti itu. Nah, sekarang kita anggap soal kedua ini kita butuh gambar di option 1 sampai option A sampai option D ya. Maka caranya klik tambahkan gambar ini, maka akan muncul menu seperti ini. Unggah kamera melalui URL foto Google Drive atau Google penyelusuran gambar. Sekarang kita coba ini dulu dari laman Google di awan sana. Dan insya Allah banyak kita ketik yang kita mau, seperti buah mangga kita ketikkan, sehingga muncullah gambar-gambar buah mangga semua. Masya Allah, enak sekali. Kita cari yang paling random.
Wah, ini kayaknya. Kita klik yang ini, lalu ada notifikasi seperti ini, sisipkan, klik lagi sisipkan, masuk dia ke formulir kita tadi. Oke Bapak Ibu ya, cantik sekali. Lalu yang kedua, kita sisipkan lagi gambar, kita letakkan kursor sini, jangan diklik, tapi cukup arahkan ke sini, langsung aktif, tambahkan gambar, klik tambahkan gambar. Kita coba ambil di file kita, di foto. Nah, kebetulan banyak saya cari ini, saya geser-geser, pas di posisi tengah ada jeruk baby, ya, yang rasanya memang manis. Lalu klik, lalu sisipkan. Nah, option kedua ada jeruk baby. Kita lakukan hal yang sama untuk option 3 dan 4. Kalau untuk SD hanya 3, kalau untuk SMA berarti ada 5 option. Silakan lakukan hal yang sama. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin sampaikan, ini semua perubahan disimpan di drive. Jadi ini otomatis, kita tidak ada akan menemukan tombol save, dia menyimpan otomatis. Ketika Bapak Ibu salah, ternyata tertekan delete, soal Bapak Ibu ada satu terdelete, itu tidak akan muncul lagi, itu sementara. Ya, tidak akan muncul lagi, kecuali memang nanti ada program yang pemanggilannya yang lain yang kita gunakan. Makanya hati-hati. Makanya juga otomatis dia tersimpan. Ketika kita selesai seperti ini, kita keluar tidak ada masalah, dia akan tersimpan otomatis. Nanti kita buka lagi di Google Drive kita, dia akan tampil seperti terakhir kita membuatnya. Baik, sampai di sini soal dan perubahan yang kita buat. Nah, ini yang saya sampaikan, akan tersimpan. Oh, ini salah nih, tersimpan secara otomatis. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat pratinjaunya lagi. Nah, seperti ini pratinjaunya. Walaupun soal sudah kita buat Bapak Ibu, tapi dalam pratinjau kita tidak bisa menengok soalnya terlebih dahulu. Oke, nanti ada saatnya kita bisa menengok soal kita, khususnya ketika mengedit. Sekarang kita edit, bisa kita edit dari sini langsung, ya. Oke. Sekarang karena sudah soalnya sudah selesai ya, dianggap soalnya sudah selesai sampai 10 soal. Sekarang kita pratinjau ternyata kurang bagus, kita edit langsung. Maka kita percantik tampilan Google Form kita dengan cara menggunakan tema, menu tema ini. Klik menu tema, akan muncul header, pilih gambar untuk di kepala sini, kemudian warna tema ini untuk yang bagian pertama, bagian kedua, ada warnanya sesuai, kemudian warna latar ini background yang di belakang ini, kemudian gaya font, ya ada beberapa pilihan ini, dasar, baru font dasar, kita mau ubah keempat-empatnya, maka kita coba. Sekarang warnanya violet, kita coba ke warna merah. Lihat tampilannya, masih violet, iya sekarang warna merah. Lalu kita ini otomatis ngikut, pilihannya cuma 4, tidak ada yang lain. Lalu kita pilih gambar, klik gambar, pilih gambar, keluarlah di Google sana, dia di awan sana ya, secara online kita pilih, kita tarik ini, pilih yang mana, kemudian untuk saat ini saya coba pilih yang gambar kantor dan sekolah yang ini, ya. Lalu saya klik, akan muncul sisipkan, ya, klik sisipkan, maka dia akan langsung menyisip di sini, ya, di atas sekali sebagai header. Namun perubahannya otomatis, tadi kita buat warna merah, sekarang berubah. Ini sesuai dengan tema yang bawaan dari gambar ini. Kita bisa ubah lagi, klik tambah, ya, lalu kita ubah. Kita ingin rasanya mengubahnya, kita tarik, nah yang di sini tarik ke sini warna merah jambu. Oke, kita tambahkan, klik tambahkan. Nah, berubah dia jadi merah jambu. Oke. Lalu kita ingin mengubah tulisan yang tadinya dasar, kita ubah ke yang font yang seperti ini. Maka ini juga berubah. Tapi kalau seperti ini kan repot bagi anak-anak ya, karena sulit baca. Bagus yang dasar tadi kita gunakan. Oke, Ibu. Nah, kita lihat pratinjau, ternyata cantik lagi warnanya daripada yang tadi. Oke, ya, pratinjaunya, ya ini dia. Ini kalau kita mau mengubah warnanya tadi ke warna hijau, bisa berubah warna hijau.
Ya, sudah boleh. Kemudian sebelum kita tutup Bapak Ibu, ya klik di formulir tanpa judul. Kalau kita klik nanti form kita ini atau Google formulir kita ini tetap judulnya seperti ini. Maka karena kita sudah tulis pada ZTL, dia kita klik di sini otomatis tulisan presidennya ada di sini. Kalau nggak muncul ya ketikkan saja. Nah setelah itu baru kita keluar, lalu kita coba lagi buka tab baru, silakan buka lagi drive saya. Setelah itu Bapak Ibu akan lihat di drive saya, kalau memang ini perdana maka ini belum ada isinya, baru satu ini akan muncul seperti ini di laman drive saya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau memang editnya tuh bisa diklik di laman ini, bisa diedit seperti tadi. Berarti soal sudah siap untuk digunakan kepada anak-anak. Namun ada satu lagi, karena waktunya cukup panjang maka kita cut sampai di sini Bapak Ibu. Ada satu lagi, sebelum soal ini kita serahkan kepada anak-anak, tentu kita perlu limitation time, pembatasan waktu. Maka untuk tutorial pembatasan waktu, penggunaan soal melalui Google Form ini akan kita buat di tutorial terpisah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau mengikutinya. Dan untuk saat ini mohon maaf ya atas kekurangan Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan like agar bisa kita membuat tutorial yang lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.